Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai manajemen modal kerja atau working capital management. Pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah aktivitas yang berkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di sebuah instansi perusahaan. Perusahaan menganggarkan dana guna mendukung kinerja perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja. Manajemen jelas memiliki tujuan tertentu. Merujuk pada pertanyaan Kasmir, tujuan dari manajemen modal kerja adalah sebagai berikut. 1. Bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Kedua, perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. 3. Manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Keempat, jika rasio keuangan memenuhi persyaratan, perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak kreditur. Dan terakhir, pengguna aktiva lancar dapat memaksimalkan untuk dapat meningkatkan laba dan penjualan. Adapun penjelasan jenis-jenis model kerja tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Model kerja permanen atau permanent working capital. Model kerja permanen adalah model kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Model kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Modal kerja primer, primary working capital. Model kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. B. Modal kerja normal, normal working capital. Modal kerja normal yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang besar kapasitas normal perusahaan. Kedua, model kerja variabel, variable working capital. Model kerja variabel adalah model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Model kerja variabel terdiri dari 1. Model kerja musiman, seasonal working capital, merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Kedua, model kerja siklis. Cyclical working capital adalah model kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, model kerja darurat, emergency working capital. Model kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kemudian ada komponen modal kerja. Menurut Rianto tahun 2010, modal kerja terdiri dari 3 komponen atau elemen, yaitu yang pertama, kas. Kas merupakan bagian dari harta perusahaan yang paling liquid dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Selain itu, merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pada kas perusahaan. Tujuannya adalah untuk menentukan kas minimum yang selalu harus tersedia, agar selalu dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang sudah sampai waktunya. Kemudian yang kedua yaitu piutang dagang. Piutang yang diterapkan pada perusahaan dapat menaikkan hasil penjualan, menaikkan laba, dan memenangkan persaingan. Pengelolaan piutang yang efisien dapat dilihat pada neraca, yaitu besar kecilnya piutang, terutama dalam menetapkan jangka waktu kredit yang akan mempengaruhi perputaran kerja. Sebaliknya, bila terlalu ketat, maka penjualan akan menurun sehingga keuntungan akan menurun juga. Yang ketiga yaitu persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja. Sebab, dilihat dari jumlahnya, biasanya persediaan inilah unsur modal kerja yang paling besar.
Hal ini dapat dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Tanpa ada persediaan yang memadai, kemungkinan besar perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan yang diinginkan, disebabkan proses produksi yang akan terganggu. Penentuan besarnya modal kerja bisa dicari dengan cara 3 konsep. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Unsur-unsur dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, sekuritas, piutang, dan persediaan. Untuk melihat bagaimana menentukan besarnya modal kerja dengan cara konsep kuantitatif bisa dilihat dari contoh soal dari neraca PTX, yaitu di situ terlihat dari adanya aktiva lancar atau current assets yang terdiri dari kas, efek, piutang dagang, persediaan barang dengan total 300 juta rupiah. Dan aktiva tetap yaitu tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan dengan total 1 miliar rupiah. Modal kerja atau working capital yang dihitung berdasarkan konsep kuantitatif hanya menghitung total dari aktiva lancar. Jadi, dari neraca di atas, modal kerjanya adalah sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, penentuan besarnya modal kerja bisa dengan cara konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar yang harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar yang dipergunakan adalah hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian yang digunakan untuk membelanjai kegiatan operasi perusahaan. Jadi, nanti cara menghitung berdasarkan konsep kualitatif adalah total aktiva lancar dikurangi dengan total hutang lancar. Contoh soal untuk mencari besarnya modal kerja berdasarkan konsep kualitatif adalah sebuah perusahaan mempunyai aktiva lancar 50 juta rupiah dan utang lancarnya 24 juta rupiah. Nah, berapakah modal kerjanya? Nah, modal kerjanya aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Jadi 50 juta rupiah dikurangi 24 juta rupiah sama dengan 26 juta rupiah. Modal kerja ini bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar dan masih ada dana lebih dari aktiva lancar untuk membayar kebutuhan lain. Kelebihan dana ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, membayar hutang jangka panjang, atau dibagikan kepada pemegang saham. Contoh kedua, penentuan besarnya modal kerja dengan cara kualitatif. Jika diketahui neraca PTX, yaitu total aktiva lancarnya 300 juta rupiah, total aktiva tetapnya 1 miliar rupiah, dengan keterangan penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 40%. Jika diketahui hutang lancar atau current liabilities adalah 270 juta. Maka berapakah besar modal capital working-nya? Total modal kerja working capital secara konsep kualitatif adalah total aktiva lancar pada neraca PTX tadi yaitu 300 juta rupiah dikurangkan dengan hutang lancar sebanyak 270 juta rupiah. Jadi total modal kerjanya adalah 30 juta rupiah. Cara menentukan besarnya modal kerja yang ketiga adalah dengan konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja yang terdiri dari modal kerja real dan modal kerja potensial. Modal yang digunakan untuk menghasilkan current income atau konsep yang berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan baik pendapatan saat ini maupun pendapatan pada masa yang akan datang. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung kepada dua faktor, yaitu yang pertama, periode perputaran atau terikatnya modal kerja. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya.
Dengan jumlah pengeluaran setiap hari yang tetap, tetapi dengan makin lamanya perputarannya, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan akan semakin besar. Contoh ketiga adalah contoh bagaimana menentukan besarnya modal kerja dengan cara fungsional, dengan konsep fungsional, yaitu contohnya PT Rafa menghasilkan produk X banyak 20 unit setiap hari. Dalam 1 bulan, perusahaan bekerja 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap produk tersebut adalah bahan mentah A Rp100, bahan mentah B Rp25.000, tenaga langsung Rp75, biaya administrasi setiap bulan Rp12.500, gaji pimpinan perusahaan setiap bulan Rp25.000. Bahan mentah A dibeli dengan uang muka 5 hari sebelum bahan tersebut diserahkan. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang 3 hari, barang masih harus disimpan 2 hari sebelum dijual. Penjualan produksi dilakukan dengan kredit, syarat 5 hari sesudah barang diambil. Perusahaan menginginkan persediaan kas untuk berjaga-jaga sebanyak Rp25.000. Dari data tersebut, yang diminta adalah A. Hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. B. Hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. Yang C. Hitung besarnya kebutuhan modal kerja. Penyelesaiannya untuk A. Lamanya terikatnya dana pada bahan baku A, yaitu dari persekot atau DP adalah 5 hari. Proses produksinya 3 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagangnya 5 hari, jadi totalnya adalah 15 hari. Sedangkan untuk B, yaitu lamanya terikat dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. Karena hitungannya kan tadi per bulan ya, itu untuk tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji, maka proses produksinya dihitung 3 hari, barang jadinya 2 hari, piutang dagangnya 5 hari. Jadi tanpa persekot. Jadi total terikatnya dana adalah 10 hari. Untuk C, perhitungannya kebutuhan modal kerjanya bagaimana? Yaitu bahan mentah dahulu ya. A, bahan mentah itu adalah 20 unit per hari dikali Rp100 dikali 15 hari keterikatan sama dengan Rp30.000. Untuk bahan B 20 unit kali Rp25 kali 10 hari jadi sama dengan Rp5.000. Untuk C, yaitu tenaga kerja langsung, adalah 20 unit kali Rp75 kali 10 hari sama dengan Rp15.000. Untuk D, biaya administrasi dan gaji pimpinan itu dihitung dari Rp12.500 ditambah Rp25.000 dibagi 25 hari kerja kali 20 unit per hari. Jadi dihitung jadi Rp37.500 dibagi 500 sama dengan Rp75. Biaya administrasi dan gaji pimpinan 20 unit kali Rp75 kali 10 hari keterikatan sama dengan Rp15.000. Persediaan kas untuk berjaga-jaga Rp25.000. Jumlah modal kerja yang diperlukan totalnya adalah Rp30.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp15.000 ditambah Rp15.000 lagi ditambah Rp25.000 sama dengan Rp90.000. Salah satu contoh soal lagi untuk menentukan modal kerja yang dengan cara konsep fungsional. Dilihat dari neraca PT X yang seperti pada contoh soal 1 dan 2, yang total aktiva lancarnya 300 juta, aktiva tetapnya 1 miliar, dengan keterangan-keterangan 1, 2, 3. Nah, penyelesaian dengan konsep fungsional adalah kita lihat kasnya 20 juta, tetap ya, piutang dagangnya itu adalah 100% dikurangi 40% dari margin, jadi sama dengan 60% saja, yaitu 30 juta.
persediaan dagangnya tetap 150 juta, penyusutan gedungnya 100 juta, penyusutan mesinnya 34 juta, penyusutan kendaraan 26 juta. Jadi total modal kerjanya adalah 360 juta rupiah. Sedangkan modal kerja potensial atau potensial working capitalnya itu terdiri dari efek 80 juta. Profit marginnya 40% dari piutang dagang adalah 20 juta. Total modal kerja potensialnya adalah 100 juta. Total modal kerja yang bukan working capital ya, bukan modal kerja, misalnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dinilai setelah dikurangi penyusutan, yaitu 400 juta, 136 juta, 104 juta. Jadi total yang bukan modal kerja adalah 660 juta. Investasi dalam modal kerja. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa mendatang. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi yakni penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi modal kerja dipengaruhi oleh 1. Tingkat investasi aktiva lancar. 2. Proporsi utang jangka pendek yang digunakan. 3. Tingkat investasi pada setiap jenis aktiva lancar. 4. Sumber dana yang spesifik dan komposisi utang lancar yang dipertahankan. Kebijakan investasi aktiva lancar. Terdapat 3 alternatif kebijakan keuangan perusahaan menyangkut jumlah aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan. Luas Setia AS 2001. A. Kebijakan longgar atau relaxed policy. Kebijakan menentukan jumlah aktiva lancar pada tingkat tinggi. B. Kebijakan moderat atau moderate policy. Kebijakan menetapkan jumlah aktiva lancar pada tingkat di antara longgar dan ketat. Kebijakan C. Kebijakan ketat atau restricted policy. Kebijakan menetapkan jumlah aktiva lancar pada tingkat rendah. Kesimpulan, manajemen modal kerja sangat penting bagi perusahaan karena aktiva lancar memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Dan untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber pendanaan eksternal, sehingga manajer keuangan perlu memberikan waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.